Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa rahmatan li ummatil islamiyyah wa utamma bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalu ni'mah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh anqadana min dhalalah wa salaka bina tariqal hidayah wa akhrajana minadh dhulumati ilan nurit tauhid wal hurriyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kiai Haji Bunyani Asfi MA yang saya muliakan dan saya cintai, jamaah Majelis Khatam Al-Quran Indonesia dan jamaah Ikatan Persaudaraan Mubaligh dan Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya di dalam menyambut atau menyongsong datangnya Lailatul Qadar. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian, bagaimana kita menggapai Lailatul Qadar, sehingga pada kesempatan ini saya mengambil judul menggapai keutamaan Lailatul Qadar. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran mengatur semua rizki pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan pada malam itu. Dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Itulah antara lain sehingga malam kemuliaan itu disebut Lailatul Qadar. Kita semua mengetahui kalau bulan Ramadan dikenal sebagai bulan ampunan, bulan maghfirah, bulan itkum minan nar. Dilipat gandakannya pahala dari 10 hingga 700 kali lipat, bahkan lebih. Pahala amalan sunnah seperti pahala amalan wajib. Pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Bahkan
syaitan dibelenggu, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat menggoda manusia. Kemudian berbagai bonus, kemurahan dan kemudahan diberikan hanya untuk orang yang berpuasa. Karena memang puasa merupakan ibadah yang unik dan spesifik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Lalu bagaimana dengan Lailatul Qadar? Yang kita tahu, Lailatul Qadar hanya diberikan satu kali di dalam satu tahun. Dan itu merupakan suatu anugerah, suatu rezeki yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Satu tahun sekali. Apa hikmah Lailatul Qadar? Orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari Lailatul Qadar, yang merupakan rahasia ilahi, tidak akan tergoyahkan tekadnya sekalipun keletihan 10 malam di akhir Ramadan, karena banyaknya pahala lebih dari 1000 bulan, setara dengan 83,33 tahun, merupakan anugerah kenikmatan luar biasa yang ingin diraih dengan cara memperbanyak ibadah. Di dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian kapan Lailatul Qadar itu datang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan. Namun bisa jadi Lailatul Qadar dihitung dari malam yang tersisa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Litasi'atin tabqa li sabi'atin, tabqa li khamisatin, tabqa li thalithatin tabqa." Bisa jadi Lailatul Qadar ada pada 9 hari yang tersisa. Bisa jadi ada pada 7 hari yang tersisa. Bisa jadi pula pada 5 hari yang tersisa. Bisa juga pada 3 hari yang tersisa. Itulah kemungkinan-kemungkinan Lailatul Qadar itu datang. Dan barang siapa yang menemui atau mendapatkan malam kemuliaan, maka luar biasa, memiliki nilai pahala lebih dari 1000 bulan. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, ditanyakan kepada Ubay bin Ka'ab, dengan apa engkau bisa melihat tanda-tanda Lailatul Qadar? Beliau berkata, dengan tanda-tanda yang dikabarkan Rasulullah SAW. Beliau berkata, akhbarana anna syamsa tatlu'u subhata sabihatiha kattashtila syu'a'a laha. Beliau mengabarkan kepada kami bahwa matahari terbit di pagi harinya seperti baskom, tidak memiliki cahaya yang menyilaukan. Annaha lailatun bilajatin muniratun, bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam yang jernih bulannya lagi bercahaya. Lalu untuk mendapatkan atau untuk meraih Lailatul Qadar, malam kemuliaan, kira-kira amalan apa yang perlu kita lakukan? Rasulullah SAW juga mencontohkan kepada kita, yaitu meningkatkan ibadah, juga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwasanya Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir Ramadan, melebihi
waktu yang lainnya. Amalan yang perlu kita lakukan antara lain adalah pertama, berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah sholat malam, menghidupkan qiyamul lail, sebagaimana Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita, sesuai dengan hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa mengerjakan puasa di bulan Ramadan karena percaya, karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa salat malam ketika Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Demikianlah menghidupkan malam kemuliaan dengan memperbanyak qiyamul lail, dan kemudian tidak lupa untuk memanjatkan doa di malam kemuliaan itu. Juga Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana doa dalam malam kemuliaan ini. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, antara lain doanya adalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, lagi cinta pemaaf, maka maafkanlah aku. Dan kemudian amalan apalagi, yaitu i'tikaf di masjid. Juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, sesuai dengan hadisnya yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashra awakhir min Ramadhan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Kemudian istri-istri beliau masih melakukan iktikaf sepeninggal beliau. Itulah antara lain amalan-amalan yang perlu kita lakukan. Kesimpulannya bahwa malam kemuliaan atau Lailatul Qadar, tidak satupun orang tahu kapan persisnya malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu turun. Namun sebagai ikhtiar kita manusia, maka sebaiknya kita melaksanakan amalan-amalan yang Rasulullah SAW ajaran kepada kita, yaitu berinteraksi dengan Al-Quran, menghidupkan sholat malam, lalu berdoa di malam kemuliaan, serta iktikaf di masjid. Mudah-mudahan kita semua, para shaimin dan shaimat, diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan di hari-hari 10 hari terakhir bulan Ramadan, khususnya di tanggal-tanggal ganjil, dengan harapan kita akan mendapatkan malam kemuliaan atau di dalam Lailatul Qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.